Hai, konsep siksaan neraka telah diperkenalkan sejak kita masih kecil. Jika melakukan hal yang dianggap buruk atau salah, orang tua, guru, dan semua orang di sekitar kita akan mengancam bahwa suatu saat karena perbuatan tersebut kita akan masuk ke dalam neraka. Dan di dalam neraka akan sangat banyak siksaan dan hal menyeramkan yang akan terjadi dan menimpa siapa saja yang ada di dalamnya. Waktu kecil tentunya kita sangat takut dengan ancaman neraka ini. Namun setelah tumbuh dewasa, sebagian dari kita sudah mengetahui bahwa konsep agama dan setiap hal yang ada di dalamnya itu hanya buatan manusia dan tidak terbukti benar. Namun, rasa takut terhadap neraka masih selalu muncul. Bagaimana cara mengatasi rasa takut terhadap neraka ini? Simak sampai habis, oke? Rasa takut terhadap neraka ini biasanya masih dialami oleh orang non-religius yang dulunya dibesarkan di dalam keluarga religius. Rasa takut ini masih tersisa meskipun kita telah meninggalkan ajaran agama. Pikiran yang sering muncul seperti bagaimana jika ketidakpercayaan saya terhadap agama ini karena tipuan yang dilakukan oleh setan. Namun di sisi lain kita juga menyadari bahwa jika Tuhan itu betul-betul ada dan Dia Maha Mengetahui, pasti Dia akan paham dan mengetahui alasan mengapa kita menganggap agama itu salah dan bertentangan dengan realitas. Bagi siapa saja yang masih sering takut terhadap ancaman neraka, hal pertama yang harus dipahami adalah di dunia ini sepanjang sejarah keberadaan manusia sudah ada sangat banyak konsep neraka dan siksaan akhirat. Contohnya iblis atau dewa Amit yang bertugas menyiksa manusia dalam agama Mesir kuno. Kita tidak takut terhadap iblis ini dan bisa tidur tiap hari dan tidur nyenyak tanpa pernah memikirkannya. Beda halnya dengan masyarakat Mesir kuno yang dulu hidup dan percaya terhadap keberadaan iblis atau dewa ini. Mereka tiap hari hidup dalam ketakutan karena menganggap ketika mereka mati, dewa ini akan menyiksa semua manusia yang berdosa. Tentunya bagi kita, dewa Ambit ini sangatlah konyol. Bentuknya saja sudah sangat aneh, merupakan gabungan beberapa hewan seperti kepalanya adalah buaya, badannya adalah leopard, dan kaki belakangnya menyerupai kaki kuda Nil. Masyarakat Mesir kuno sangat takut dengan dewa yang berbentuk konyol ini, dan kemudian menggunakannya untuk menakuti anak-anak mereka selama berabad-abad. Pemahaman mereka tentang akhirat juga mirip dengan agama tradisional yang ada sekarang, seperti mereka percaya bahwa manusia itu akan diadili dan jantung atau hati manusia akan ditimbang di akhirat kelak. Kemudian, jika hati manusia itu dipenuhi dosa, maka Dewa Amit akan memakan dan menyiksa jiwanya. Ada sangat banyak cerita tentang akhirat dan ribuan sosok dewa dengan bentuk yang aneh yang terdapat dalam banyak agama atau kepercayaan sepanjang sejarah manusia. Apa yang kita percaya dari kecil itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dipercaya manusia 1000 tahun yang lalu. Dan mungkin saja 1000 tahun yang akan datang, kebanyakan orang akan menganggap konyol hal yang kita percaya sekarang. Seperti kita menganggap konyol apa yang dipercaya orang 1000 tahun yang lalu. Meskipun ada orang yang mengklaim bahwa mereka telah melihat akhirat pada saat mereka mati suri, namun sayangnya pengalaman ini sangat dipengaruhi oleh budaya di mana orang tersebut terlahir. Mereka melihat surga atau neraka versi agama di mana dia dibesarkan. Jadi, ini adalah pengalaman yang kemungkinan besar hanya ada di dalam pikiran atau imajinasi mereka. Tidak ada satupun agama yang mempunyai bukti yang kuat tentang keberadaan neraka, meskipun semuanya mempercayai hal tersebut. Dan ironisnya, bagaimanapun kalian menjalani hidup, pasti akan masuk ke dalam sebagian besar neraka yang ada di dalam agama. Dan meskipun kalian religius dan sangat taat terhadap agama yang kalian anut, sangat besar kemungkinannya kalian itu akan masuk ke neraka juga, neraka dalam agama lain. Kita itu tidak takut terhadap neraka yang ada dalam agama Mesir kuno dan neraka yang ada dalam agama Norse, karena kita yakin bahwa itu hanya hal yang dibuat-buat orang zaman dulu untuk mengontrol perilaku kebanyakan orang atau kelompok masyarakat. Jadi, apa bedanya dengan agama yang ada sekarang yang dipercayai oleh kebanyakan orang? Hal lain yang perlu diingat bahwa salah satu kunci kesuksesan dalam tersebarnya agama, karena agama itu menggunakan mekanisme ancaman dan rasa takut untuk membuat penganutnya itu taat. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ke dalam sejarah literatur dan juga karya seni. Cerita tentang neraka akan selalu ada karena cerita ini selalu dipertahankan dalam banyak karya tulis, lukisan, dan kalian pasti ingat buku tentang siksa neraka. Meskipun cerita tentang neraka ini merupakan hal yang dibuat-buat oleh manusia, namun bisa sangat sukses tersebar melalui orang tua yang takut, kemudian menceritakannya kepada anaknya yang masih polos. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa cerita tentang neraka ini merupakan alat
alat yang sangat efektif untuk membuat seseorang, khususnya anak-anak, itu patuh dan tunduk. Dalam kebanyakan agama, konsep neraka ini bahkan harus diperkenalkan pada anak-anak sejak usia dini, meskipun cerita ini sangat seram dan mungkin saja akan membuat anak-anak itu bermimpi buruk. Kemudian dalam waktu lama, rasa takut ini akan tetap mereka bawa sampai dewasa, karena secara psikologis kita itu akan sulit melupakan hal menakutkan yang dialami dan diceritakan ketika kita masih kecil, meskipun cerita ini adalah bohong atau tidak benar. Jadi sangatlah wajar jika setelah dewasa ada orang yang non-religius tetap merasa takut akan neraka. Manusia takut terhadap hal yang tidak ia ketahui. Jadi, kita membuat-buat cerita untuk menjelaskan hal tersebut. Namun untungnya, cerita tentang neraka ini kemungkinan besar juga dibuat-buat dan tidak benar. Tidak ada penderitaan dan siksaan yang abadi, yang ada hanyalah keinginan manusia untuk menegakkan keadilan di dunia yang memang terlihat tidak adil ini. Dan jika Tuhan yang maha baik dan maha adil itu ada, kenapa Dia menghukum manusia dengan siksaan abadi atas dosa atau kejahatan yang bersifat sementara? Dan jika Dia juga itu maha mengetahui mengapa Dia menghukum orang yang cuma berbeda pendapat tentangnya atau berbeda pendapat tentang agama? Bukannya hal yang baik jika kita itu berpikir kritis dan berpikiran terbuka terhadap segala hal, dan merupakan hal yang buruk jika kita cuma menelan mentah-mentah semua hal yang diberitahukan kepada kita tanpa pernah mempertanyakannya. Dan anggapan bahwa bersikap fanatik terhadap agama itu hal baik, namun bersikap fanatik terhadap hal lain di luar agama itu buruk. Pemikiran seperti ini sangat-sangat tidak logis. Dan apakah mencoba jujur terhadap diri sendiri dengan menjadi orang non-religius merupakan hal buruk dan pantas mendapatkan sisaan neraka? Ada sangat banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh orang religius. Jadi, jika ada di antara kalian yang merupakan orang religius, kemudian menonton video ini, tolong berikan saya jawabannya. Karena saya juga sangat terbuka dengan diskusi yang sehat. Dan pada akhirnya, jika kalian orang non-religius, jangan terlalu takut terhadap neraka. Karena kemungkinan besar cerita tentang neraka ini cuma hal yang dibuat-buat oleh manusia. Dan keberadaannya tidak terbukti sama sekali. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.